Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kelas 11. Hari ini, di video ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi tentang elastisitas, yaitu tentang hukum Hooke. Ya, hukum Hooke ini cerita tentang apa sih? Coba kita perhatikan di layar. Intinya di sini dia bercerita tentang pegas ya. Katanya, apabila kita memiliki sebuah pegas dan ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Makanya besar gaya pemulihnya itu F. Di sini disimbolkan dengan F, rumusnya adalah min K kali delta X. Ya, jadi selama pegas itu masih diberikan gaya yang tidak terlalu berlebihan, maka akan masih tetap berlaku hukum Hooke. Ya, tanda negatif di sini katanya bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan arah simpangan. Nah, kita bisa lihat ini grafik dari hukum Hooke. Jadi grafik sumbu F, sumbu Y-nya F, sumbu X-nya adalah delta X. Hubungan antara F dengan delta X itu akan selalu linear, ya. Kemiringan grafik ini merupakan nilai dari konstanta pegasnya. Nilai konstanta pegasnya selalu tetap, makanya namanya konstanta. Tapi ingat ya, ini ada syarat. Syaratnya gayanya tidak terlalu besar. Tapi kalau gayanya sudah terlalu besar, maka nanti grafiknya akan tidak berlaku lagi hukum Hooke. Dia bakal patah. Pegasnya menjadi tidak elastis lagi, ya. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan simulasi berikut. Nah, ini ya, ini ada sebuah pegas. Kenapa tadi ada tanda minus? Coba kita perhatikan arah gaya pegasnya, ya. Misalkan pegas ini kita tarik ke kanan. Nah, gaya pegasnya ke kiri gitu. Nih, kita gaya yang kita kenakan 100 nih. Gaya pegasnya berapa? 100 juga, ya. Sama. Atau kalau kita dorong pegasnya ke sebelah kiri, nah, gaya pegasnya ke kanan. Jadi selalu melawan arah simpangan bendanya, ya. Selalu melawan arah perpindahan dari pegasnya. Itu makanya tadi ada tanda minus di situ. Oke, jelas ya? Sip, coba kita kembali ke sini. Udah, hukum Hooke mah cuma ini aja, F sama dengan K kali delta X. Sudah simple sekali. Oke, ya. Coba kita lanjut sedikit. Nah, pegas itu tidak hanya bisa disusun satu aja ya. Pegas itu pair. Ya, banyak sekali kita bisa temui di motor, di pena ya, biasanya di pena-pena mekanik itu kan ada pairnya di situ, itu juga termasuk pegas. Pegas itu bisa disusun seri ya, dan bisa juga disusun paralel. Apa yang membedakan susunan seri dan paralel itu adalah nilai dari total konstanta pegas yang ada ya. Kalau kita ingin menyusun pegas dengan keperluan khusus, misalkan kita butuh nilai konstanta pegas yang besar ya, maka kita disusun dia secara paralel supaya dia tidak mudah untuk melar ya. Jadi semakin besar konstanta pegas, semakin sulit benda itu untuk mengalami simpangan. Ya. Misalkan di kendaraan motor, kita akan susun sebagai pegas itu sebagai susunan paralel, biar dia tidak montal-mantil ya, tidak montal-mantil, tidak mantul-mantul gitu ya kalau melewati polisi tidur gitu. Nah, Bapak sampaikan tadi bahwa yang berbeda adalah konstanta pegas. Untuk susunan seri, kalau kalian pernah belajar tentang resistor di SMP, ini kebalikannya dari resistor. Kalau susunan seri justru nilai konstanta pegas totalnya adalah 1/K ya, 1/K total untuk seri. 1/K total sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 dan seterusnya ya. Kita menyesuaikan berapa banyak pegas yang tersusun. Nah, kalau paralel gampang, tinggal kita jumlahkan saja ya. K1 tambah K2. Udah ya, itu untuk susunan pegas. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini ya, ini kalau seperti ini susunan pegasnya susunan pegas paralel. Nah, sayangnya di sini kita tidak bisa melihat nilainya ya. Tetap arah gayanya selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Arah gaya pegasnya berlawanan. Nah, kalau kayak gini ini susunan seri. Ya. Nah, begitu. Oke. Coba kita lihat lebih detail contohnya lah ya, contoh soal tentang pegas ya. Pegas materinya tidak terlalu banyak, jadi mudah ya untuk dipahami insya Allah. Nah, ini ada grafik tentang hukum Hooke ya. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara perubahan beban, perubahan gaya nih maksudnya ya, dengan pertambahan panjang X. Grafik yang menunjukkan nilai konstanta elastis terkecil, jadi yang ditanya adalah konstanta pegas terkecil. Nah, sudah tinggal kita urutkan satu-satu. Misalkan grafik A. Ini kelihatan nggak angkanya nih ya. Ingat bahwa konstanta pegas tadi kan hukum Hooke itu adalah F sama dengan hukum Hooke, F itu kan K kali delta X. Maka
delta X, maka K-nya berapa? Ya udah, K-nya adalah F per delta X kan. Tinggal kita bagi aja. Oh, ini untuk umum ya, secara umum. Nah, tinggal kita hitung kalau A berapa konstanta pegasnya untuk grafik A yang ini. K-nya nggak jadi K1 ya. F-nya grafiknya 1/8 ya, 1/8. Kalau yang B K2-nya ini 8/3. 8/3, yang C 6/6, K3-nya 6/6. Untuk yang D itu 3/5. K-nya adalah F-nya 3, delta X-nya 5, 3/5. Terus yang terakhir K5-nya adalah 2/4 ya, atau 1/2,5. Jadi mana yang paling kecil? Ya udah pasti jelas ya, 1/8 ya. Jadi jawabannya yang A. Udah kayak gitu aja ya. Tapi perhatikan juga ya, kalau nanti diminta berapa nilai K-nya, satuannya harus satuan SI ya, harus satuan internasional. Nilai satuan internasional untuk K itu adalah Newton per meter. Jadi yang ini nanti kita ubah dulu, ini kan senti nih, sentimeter kita ubah ke meter ya, kalau misalkan ditanya nilainya. Oke, ini kan ditanya cuma konsepnya aja. Sip. Kita lanjut, coba contoh soal yang kedua. Nah ini ya, tentang susunan pegas. Ada 3 buah pegas identik dengan konstanta pegas yang sama ya, 600 Newton per meter. Maka konstanta pegas pengganti yang ditanya adalah konstanta pegas totalnya maksudnya. Jadi kalau seperti ini, kalian kerjakan dulu yang paralel ya, K1 dan K2. Udah, untuk K12 itu karena dia paralel tinggal dijumlahkan aja. Jadi K1 tambah K2. Kenapa ya? Karena dia paralel. Ya, K1-nya 600, K2-nya juga 600. Berarti K-nya adalah 1200 Newton per meter. Oke. Nah, yang kedua, tinggal kita akan susunannya bakal jadi seperti ini nih. Ini K12, yang ini K3 misalnya ya. Berarti kan K12 dengan K3 itu adalah seri, jadi tinggal kita jumlahkan saja. 1 K seri sama dengan 1 K12 tambah 1 K3 ya. Jadi 1/1200 tambah 1 K3 yang tadi sama dengan soal awal 600. Ini tinggal kita samakan penyebut, 1200, 1 tambah 2, 3/1200 ya. Maka K serinya adalah, jangan lupa dibalik posisi, yaitu 1200/3 ya. 400 Newton per meter. Udah ya, kayak gini aja. Jadi untuk ini soalnya jawabannya adalah yang D. Oke, itu tentang hukum Hooke dan susunan pegas. Simpel sekali, tidak sulit ini, jadi harus dipahami. Oke, terakhir coba kita lihat, oh ya sebelum contoh ini kita bahas satu dulu. Terakhir konsep tentang energi ya. Energi potensial pegas. Nah, kalian waktu kecil-kecil mungkin sudah tidak zaman lagi ya, zaman-zaman kalian waktu zaman bapak kecil tuh ada main ketapel, main pegas, main cekam dulu bilangnya. Itu kan dari bahan yang elastis juga, kalau dikenai dengan orangnya sakit juga ya, walaupun cuma ditembakkan dengan peluru-peluru yang kecil. Itu kenapa? Karena bahan-bahan yang elastis itu bisa menyimpan energi, namanya energi potensial, akibat pertambahan panjang dari benda-benda elastis itu, apalagi pegas ya. Energi potensial dari suatu benda elastis, khususnya pegas, itu bisa dirumuskan dengan persamaan mudah juga dengan, yaitu setengah K kali delta X kuadrat ya. Jadi K-nya itu konstanta pegas, delta X-nya ini adalah pertambahan panjang dari pegasnya. Udah kayak gini aja ya, energi potensial pegas. Nah, supaya lebih paham tentang simulasi potensial, coba kita lihat simulasi berikutnya. Nih, energi pegas kalau tidak ditarik atau tidak dikendor, tidak ditekan gitu ya, dia tidak akan punya energi potensial. Energi potensialnya 0. Tapi kalau pegas itu sudah ditarik, maka energi potensialnya bakal muncul. Nih, semakin jauh kita tarik pegasnya, semakin besar pula energi potensialnya. Coba kalian lihat ya, ini semakin tinggi maksimumnya tuh. Kalau konstanta pegasnya tadi kita naikkan, kan rumusnya setengah K delta X, konstanta pegasnya kita tinggikan ya, energi potensialnya juga pasti bakal makin tinggi ya. Kalau kita tekan bagaimana? Sama ya, kalau kita tekan juga energi potensial pegasnya bakal naik. Ingat, energi adalah besaran skalar, jadi tidak peduli kita tarik atau kita tekan, tetap pegasnya akan punya energi potensial ya. Gitu. Nah, coba kita buktikan rumus tadi kan. Di rumus tadi rumusnya adalah setengah K delta X kuadrat. Ya, setengah K kali delta X kuadrat. Ini di sini bisa kita lihat nilainya. Anggaplah perpindahannya kita ambil 1 meter, berapa nilai energinya? 100 Joule ya. Coba kita hitung apakah benar dengan simulasi ini. Kan tadi rumusnya adalah rumusnya adalah
setengah K delta X kuadrat ya. Setengah K kali delta X kuadrat. Ya udah tinggal kita masukkan nilainya. Setengah kali K, konstanta pegas yang dipakai di sini adalah yang 200 ya. Setengah kali 200 kali delta X. Delta X-nya 1 ya, 1 kuadrat ya. Setengah kali 200 ya 100 Joule. Benar ya, sama dengan ini. Jadi udah ya, kayak gitu saja sebenarnya materi tentang hukum Hooke tentang pegas. Jadi balik lagi, intinya kesimpulannya di sini bahwa pegas itu selama gaya yang diberikan tidak melewati batas elastisitasnya bakal berlaku hukum Hooke. Hukum Hooke besarnya ini F sama dengan K kali delta X. Terus ada susunan pegas. Susunan pegas itu ada 2 seri paralel ya, bisa juga dicampur. Tapi intinya kalau seri, nilai konstanta pegas totalnya adalah 1/, ya, K1 tambah 1/2 dan seterusnya. Tapi kalau K paralel tinggal kalian jumlahkan langsung saja ya. Terus terakhir, pegas atau benda-benda elastis lainnya selagi diberikan simpangan dia akan punya energi ya. Energi potensial yang besarnya adalah setengah K kali delta X kuadrat. Oke, mungkin itu dulu untuk materi kali ini. Ya, silahkan nanti dilihat di classroom, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab. Sip, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.